Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai masih dalam rutinitas episode sebelumnya. Masih banyak kesenjangan-kesenjangan sosial, namun kali ini topik kita mengenai bagaimana kondisi sosial keagamaan. Di tengah-tengah masyarakat kita juga masih terdapat kesenjangan, bagaimana ini lebih ditekankan kepada ibadah atau fikih. Masih terdapat hilafiyah di mana ini juga mengundang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini tanpa memiliki ilmu pengetahuan atau ilmu agama ini bisa mengundang perpecahan, ataupun perbedaan mazhab ini bisa menjadi hal yang tidak baik. Maka kali ini kita akan kupas bagaimana seyogyanya mazhab yang banyak ini bisa melahirkan kebersamaan kepada kita dalam pandangan-pandangan fikih, sehingga bagaimanapun kondisi kita beribadah itu tidak lagi menjadi persoalan, ataupun mungkin tidak lagi menjadi perbedaan-perbedaan karena memiliki kapasitas kemampuan keilmuan dalam bermazhab tersebut. Sudah ada di studio kita Ustaz Sahrizul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebagai pengantar kita, kondisi sosial keagamaan kita juga masih riuh ya. Masih ada sedikit perbedaan ini dianggap sebagai sebuah ketidakbaikan, padahal ini adalah juga menjadi rahmat jika ada di antara kita satu sama lain memiliki keilmuan, sehingga dengan keilmuan ini bisa sama-sama kita menyadari, memahami bahwa mazhab-mazhab yang lain itu juga benar. Ya, silakan Ustaz paparkan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya perbedaan itu adalah sunnatullah. Sunnatullah itu ya memang begitu adanya. Sejak alam ini diciptakan sampai nanti dihancurkan kiamat, perbedaan itu kan tetap ada, karena ini adalah salah satu hukum alam yang mesti ada di alam semesta ini. Kemudian terkait dengan masyarakat kita, ya, khususnya umat Islam, dalam menyikapi perbedaan-perbedaan khususnya fikih ya. Fikih lebih khusus lagi itu masalah khilafiyah, ya, furu'iyah, masalah-masalah cabang di dalam fikih itu. Itu sebagian masyarakat kita hari ini masih bertengkar, ya, menghabiskan energi di situ untuk saling menyalahkan, ya, dan menganggap dia yang paling benar dan orang lain yang salah. Nah, ini yang masih terjadi tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kemudian energi umat Islam ini habis untuk hal seperti itu. Ya, dulu ketika umat Islam ini sudah di Baghdad itu sudah punya perpustakaan besar, para ilmuwan di situ sudah melakukan riset-riset ilmiah, ya, diundang para filosof dari Yunani, dan filsafat-filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian riset-riset kedokteran, ya, kemudian riset-riset sosial sudah menampakkan bentuknya pada hari itu. Orang bahkan meriset sesuatu yang kemungkinan yang akan terjadi, ya, semacam fikih masa depan lah. Nah, umat Islam sudah berada pada level itu pada saat itu. Nah, Barat pada waktu itu masih masih takut mandi gitu. Ya, itu perbandingan peradaban dulu kan antara Islam dengan Barat. Yang satu sudah bicara luar biasa, yang satu lagi masih bicarakan mandi ini sesuatu aktivitas yang membahayakan atau tidak. Itu Eropa, Prancis waktu itu masih takut mandi. Ya, Islam yang mengajarkan ke Barat itu bagaimana caranya mandi, ya, bagaimana caranya bersuci. Nah, kita umat Islam itu sekarang kondisinya sepertinya terbalik. Orang sudah berbicara tentang metaverse misalnya. Metaverse itu ya tentang dunia digital, ya dunia dunia serba
teknologi, kecanggihan teknologi informasi dan lain sebagainya, kita masih berkutat masalah-masalah yang ratusan tahun yang lalu. Padahal itu sudah selesai oleh ulama. Ya kan, itu namanya menghabiskan energi. Nah, kemudian terkait dengan perbedaan pandangan ya, atau perbedaan pemahaman. Fikih itu artinya pemahaman dalam syariat, dalam mengamalkan ajaran Islam itu. Ya, itu para ulama tentu ini berangkat dari bagaimana mereka menafsirkan sebuah dalil. Jadi Al-Quran itu ada dalil, ya, ada nasnya itu, ada yang qat'i, ada yang zonni. Qat'i itu dalil-dalil yang pasti tidak ada penafsiran di situ. Misalnya ayat-ayat tentang waris misalnya. Jadi ada disebutkan sepertiga, si anu menerima seperdelapan dan lain sebagainya. Itu namanya ayat-ayat yang seperti itu, ayat-ayat yang pasti seperti itu, ayat qat'i, dalil-dalil qat'i. Sedangkan dalil zonni itu memang terbuka pintu untuk dialektik, pintu untuk ijtihad, pintu untuk berbeda pendapat di dalamnya. Tafsir-tafsir. Nah, ada multi tafsir situ. Nah, masing-masing ulama, ya, masing-masing imam mazhab itu, ya, itu mereka memiliki cara pandang bagaimana menafsirkan, ya, sebuah ayat, ya, sebuah dalil, sebuah hadis, ya, dalam menetapkan sebuah hukum. Dan itu bisa berbeda, ya, bisa karena perbedaan tempatnya, bisa karena perbedaan waktunya. Karena hukum itu bisa berubah dengan perbedaan tempat dan perbedaan waktu. Nah, contoh sederhana misalnya dalam pendapat Imam Syafi'i itu ketika beliau tinggal di Baghdad, ya, dan ketika beliau tinggal di Mesir, itu tentang tayamum. Di Mesir Imam Syafi'i tidak membolehkan tayamum, sedangkan di Baghdad itu dibolehkan. Nah, beda tempat kan? Kondisi tempatnya. Karena di Mesir, ya kan, itu orang zaman itu tuh buang air sembarangan. Jadi debu dan pasir yang berada di kota Kairo itu dianggap tidak suci oleh Imam Syafi'i, sehingga tayamum tidak menjadi sah. Jadi itu perbedaannya, orang yang sama, ya, dengan kasus yang sama tapi melahirkan hukum yang berbeda. Ya, karena berbeda tempat, berbeda waktu bisa melahirkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat itu. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kemudian para ulama ini, ya, terutama imam mazhab itu, mereka itu adalah guru murid. Ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ya, belajar Al-Muwatta kepada Imam Syafi'i. Bahkan hafal, ya, sebelum diterima menjadi murid Imam Malik, Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik itu sudah hafal kitab Al-Muwatta itu, ya, sebelum menjadi muridnya Imam Malik itu. Kemudian di bawahnya itu ada Imam Ahmad bin Hambal, itu muridnya Imam Syafi'i. Mereka ini guru murid, dan perbedaan pendapat itu dulu tuh biasa saja, lumrah. Apalagi, ya, mereka memiliki dalil dan memiliki kapasitas dan otoritas untuk menafsirkan. Ya, kan ada syarat-syaratnya menjadi mufassir, menjadi mujtahid itu kan. Untuk menghadirkan sebuah hukum itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya hafal Quran, bisa berbahasa Arab dengan baik, ya, mengerti kaidah-kaidah bahasa Arab, kemudian hafal hadis, sekian banyak hadis. Jadi ada syarat-syarat tertentunya. Kalau kriteria itu terpenuhi, dia boleh untuk berijtihad gitu. Jadi Imam Syafi'i punya ijtihad sendiri, Imam Ahmad bin Hambal berijtihad sendiri, Imam Malik juga memiliki kemampuan ijtihad, dan Imam Abu Hanifah juga memiliki kemampuan berijtihad. Mereka ini semuanya adalah para mujtahid. Nah, jadi kondisi ketika itu justru ini sangat menguntungkan, menghasilkan, karena memang melahirkan sebuah pendapat oleh tafsir-tafsirnya dan menambah kebaikan, ya. Ya, perbedaan pendapat itu menguntungkan umat Islam, ya. Di daerah berbeda tempat itu, ya, kalau misalnya di Indonesia modelnya begini, misalnya di Maroko ini mazhabnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu menguntungkan,
ya umat Islam di seluruh dunia. Jadi bukan menyulitkan. Jadi kita jangan fokusnya pada perbedaan, tetapi kepada maslahat yang dihasilkan oleh perbedaan-perbedaan itu. Ya kita akhirnya bisa, nah, kayak misalnya kita ke ke Mekah misalnya, tawaf misalnya. Itu kan laki-laki perempuan kadang-kadang bersentuhan kan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu bersentuhan ya batal wudhunya gitu. Nah, tapi ke dalam kondisi itu tidak mungkin kalau tiba-tiba kita tawaf kemudian bersentuhan dengan lawan jenis di sana, kemudian kita pergi lagi ambil wudhu gitu. Kemudian masuk lagi ke tawaf, lanjutkan tawafnya. Nanti bersentuhan lagi ya, itu tentu merepotkan gitu. Nah, padahal Islam itu berusaha memberi kemudahan-kemudahan ya, kepada umat yang beruruhsoh ya, kemudahan-kemudahan kepada pemeluknya. Jadi bukan menyulitkan, karena prinsip syariat Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Memberi kelapangan ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami oleh umat Islam, bahwa perbedaan-perbedaan itu menjadi nilai plus bagi ajaran Islam. Tidak ada kebenaran mutlak. Misalnya saya lebih benar dari dia, itu tidak ada. Atau dia lebih benar dari saya, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini kebenarannya nisbi. Ya, hanya sekemampuan kita. Ijtihad itu kan sekedar sekemampuan kita. Ya, usaha kita bersungguh-sungguh untuk menemukan, ya, untuk menghasilkan sebuah hukum yang belum ada hukumnya. Ya, hanya sebatas kemampuan itu. Ya, yang sebenarnya kebenarannya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang yang mengklaim selain yang kami pahami ini itu semuanya salah. Selain yang kami pelajari ini semuanya sesat, semuanya bid'ah. Itu yang pemahaman yang keliru. Ya, tidak boleh dengan mudah ya menghakimi orang lain. Dan kondisi seperti itu juga masih ada sekarang saya. Ya, bahkan terlihat sepertinya meningkat kan. Jadi menyalahkan di majelis-majelis ilmu, mereka sering menyalah-nyalahkan. Ya, itu bid'ah, itu sesat dan menyesatkan. Kalau tidak sesuai dengan yang mereka pahami. Padahal fikih itu ya artinya pemahaman. Jadi bisa saja antara satu sekelompok orang itu berbeda pemahaman. Jadi masalah-masalah hilafiahnya akan terus berkelanjutan katanya. Iya. Dan terus ada. Dan akan terus ada. Itu yang kita perbincangkan tuh masalah-masalah fikih klasik semua tuh. Belum lagi fikih kontemporer kan. Bagaimana dulu zaman tahun 90-an itu bagaimana bunga bank. Ya, kemudian bagaimana eutanasia, ada pasien yang minta diakhiri hidupnya. Dalam pandangan fikih seperti apa ketika dia kayaknya sakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Itu ada kajian-kajian fikihnya, fikih kontemporer kan. Kemudian bagaimana hukumnya abortus, itu aborsi kan. Nah, itu juga ada kajiannya, ada fikih kontemporer yang membahas tentang itu. Fikih ini berkembang terus sesuai dengan durasi dan zamannya. Itulah sebabnya ya, di antara hikmah kenapa ada celah ya untuk berijtihad, karena dengan adanya multi tafsir tadi, kemungkinan ditafsirkan itu ya, jadi fikih itu menjadi relevan kapanpun dan dimanapun. Elastis dia. Nah, jadi dia elastis kan, selama prinsip utama tidak dilanggar gitu. Karena prinsip utamanya pasti kemaslahatan itu. Jadi harus ya kita ini punya ruang di dalam hati kita ini, ruang yang lapang ya untuk menghargai perbedaan-perbedaan. Kita boleh misalnya dengan Muslim misalnya, saya boleh tidak sependapat. Nah, kita tidak sependapat dalam satu hal, tetapi saya menghargai ya pendapat Muslim, begitu kira-kira. Jadi kita boleh saya tidak pendapat tentang materinya, tapi kita harus menghargai pendapat orang lain gitu. Tidak harus orang paham dengan kita atau ikut dengan kita. Tidak boleh kita memaksakan ini sesuatu yang saya yakini sebagai kebenaran, kemudian memaksakan orang lain untuk meyakini hal yang sama dengan saya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itulah yang kemudian memicu perpecahan, memicu kontra di antara umat Islam, sehingga yang akhirnya yang menerima yang habis energinya itu juga umat Islam.
bukan siapa-siapa, orang lain bersorak, orang udah bicara tentang banyak hal, ya, kita masih bicara tentang masih selamat Natal boleh apa enggak diucapkan misalnya, kemudian ya tentang masih kudut dan lain sebagainya. Itu kan lucu sebenarnya. Kalau umat Islam ini adalah umat yang terbaik, tapi hal-hal seperti itu masih saja menjadi perdebatan sepanjang masa, dan kita sangat reaktif terhadap hal-hal seperti itu, sehingga mudah orang untuk memanas-manasi, memprovokasi, ya, sehingga akhirnya kita beradu sesama kita. Yang rugi ya memang kita sendiri akhirnya. Kita sendiri ya, beradu. Jadi bagaimana konklusinya atau problem solvingnya agar kita ini menerima keterbukaan dalam ruang hati kita dan juga pemikiran kita, bahwa pendapat orang itu juga perlu kita dengar dan itu benar adanya, Ya. tidak menampilkan hanya pendapat kita saja, karena kita akan meyakini orang lain juga membaca buku dan dia juga banyak keilmuan, bukan kita saja, Ya. supaya memang segala pendapat-pendapat yang lahir ini bisa sama-sama kita saling menghargai dan berjiwa besar terhadap pendapat orang lain. Jadi yang paling penting kita lakukan itu adalah kita meyakini pendapat kita ini benar, ya. Tetapi juga bisa terjadi mungkin juga salah gitu. Yeah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Mazhab itu, pendapat saya benar, tapi mungkin juga salah gitu. Pendapat kamu salah, tapi mungkin juga benar gitu. Jadi mereka tidak berusaha saling menyalahkan, tapi ada kemungkinan-kemungkinan di dalamnya. Jadi oleh sebab itu yang perlu dilakukan oleh umat Islam itu adalah ya harus belajar, ya. Karena kita selama ini kenapa mudah menyalahkan orang lain, karena kita belajar misalnya tentang sholat itu hanya mazhab ini. Ketika ada sesuatu yang berbeda dengan kita, sebenarnya bukan baru, tapi yang berbeda dengan yang kita amalkan selama ini, kita anggap itu salah. Nah, dalam beragama ini ada 3 level tingkatan orang dalam beribadah. Yang pertama itu mukallid. Mukallid itu orang yang beribadah, beramal, ya mereka nggak ngerti dalil sama sekali. Dulu diajarkan gurunya seperti itu, ya ikut gitu. Taklid gitu. Taklid, orangnya taklid kan. Kemudian ketika ada yang berbeda dengan mereka salahin tuh, diserang habis-habisan. Ya, salah dan sebagainya. Ini nggak benar nih. Dulu di tahun 90-an juga itu antara Muhammadiyah dengan NU dan seperti itu juga perdebatannya juga panjang tuh kan. Kemudian yang kedua itu namanya muttabi'. Muttabi' itu orang ngerti dalilnya, ya, paham kenapa ini dilakukan seperti ini, ya, dan dia bisa milih. Ini yang menurut saya yang lebih kuat, ini yang lebih, itu muttabi'. Kemudian yang terakhir itu mujtahid. Itu bukan kita itu kan, itu orang-orang yang memiliki keilmuan yang memadai untuk berijtihad itu. Sekarang pun mujtahid mutlak pun tidak ada, karena butuh lintas disiplin ilmu untuk mengeluarkan sebuah fatwa gitu kan, sebuah fatwa. Jadi ada kalau bidang kedokteran atau bidang ekonomi. Jadi di lembaga fatwa itu berbagai macam disiplin ilmu di situ. Jadi tidak ada yang mujtahid mutlak itu. Sekarang nggak ada lah. Jadi mungkin ada tapi sangat terbatas sekali jumlahnya. Orang-orang yang bisa mengeluarkan fatwa secara mandiri gitu. Ya, kayak mufti itu kan, itu berfatwa secara mandiri dan itu menjadi rujukan bagi negara, bagi umat Islam kan. Kalau kita di Indonesia ini lembaga fatwa yang Majelis Ulama kan. MUI ya. Jadi itulah kita harus setidaknya kita berada di posisi muttabi' itu tadi. Ya kalau mau di posisi muttabi' ya harus belajar dong. Ini ilmu ya, kita ngerti ini pendapat siapa dan alasannya kenapa seperti itu. Ini pendapat imam ini kenapa begini. Akhirnya kita mengerti ya. Jadi perbedaan itu menjadi hal yang biasa akhirnya. Karena semuanya ada dalilnya ya. Ya karena semua berangkat dari dalil, bahkan dalil yang sama bisa melahirkan hukum yang berbeda. Hukum yang berbeda. Dalil yang sama bisa melahirkan hukum yang berbeda. Apalagi sekarang banyak masalah-masalah kontemporer, masalah yang baru dan tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in. Itu harus dicarikan hukumnya. Ya kan? Itu diperlukan perangkat-perangkat ilmu yang cukup untuk itu. Itulah tadi berkumpul lintas disiplin ilmu untuk menghasilkan sebuah istinbat hukum.
ya, fatwa. Jadi mungkin itu saja Ustaz, pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi pada agenda-agenda yang lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.